Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam takzimku kepada para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan jawaban pertanyaan saudari kita yang ada di Jambi, yang mana pertanyaannya, agar kita tidak lupa akan pertanyaannya, mari kita dengarkan. Assalamualaikum Buya, ini saya Dea dari Jambi. Saya ingin menanyakan bagaimana supaya pikiran kita ketika sholat itu khusyuk dan pikiran kita itu ke Baitullah Buya. Dan bagaimana juga supaya sholat kita itu tidak diganggu dengan pikiran duniawi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya kita bisa sholat dengan khusyuk? Kita bisa sholat dengan khusyuk hanyalah dengan iman. Bila hati kita belum beriman kepada Allah, mana mungkin hati kita Islam di sisi Allah. Maka dari itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman itu, yang dikatakan orang beriman itu di hatinya hanya percaya, hanya meyakini bahwa Tuhan itu bernama Allah, bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Tuhan yang menciptakan badan-badan kita ini hanya Allah. Selama ini kita hanya angan-angan saja, sebatas percaya saja, sebatas yakin saja, akan tetapi kita tidak pernah menyatakan, akan tetapi kita tidak pernah membuktikan kepercayaan kita. Kita tidak pernah membuktikan keyakinan kita. Kita hanya percaya saja, hanya gombal amoh. Percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak bisa, tidak pernah membuktikan kenyataan adanya Allah itu sendiri. Jadi imannya masih gombal amoh, masih awu-awu, masih dusta imannya. Akan tetapi jangan berhenti pada iman saja. Udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang ngaku-ngaku iman, jangan hanya berhenti percaya saja, masuklah ke dalam keselamatan secara kafah dan sempurna. Maksudnya, berpasrahlah dirimu, pasrahkanlah dirimu
kepada Tuhan pencipta dirimu di hatimu. Itulah yang dinamakan Islam, iman yang kafah. Dengan apa caranya? Bagaimana mungkin kita bisa berpasrah diri kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah? Bagaimana mungkin kita berpasrah diri kepada Allah sementara kita selama ini tidak nyembah Allah? Maka dari itu, bila ingin berpasrah diri, bila ingin mengabdikan diri, maka ya harus tahu siapa Allah itu, bagaimana zatullah itu, bagaimana sifatullah itu, bagaimana asma'ullah itu, dan bagaimana af'alullah itu. Selama ini yang kita tahu kan hanya zat diri hawa nafsu kita, zat nama diri kita, zat sifat diri manusia kita, dan zat af'al hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan nyembah mengabdi kepada Allah sementara yang kita abdi, yang kita sembah selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan ini selama ini. Jadi bagaimana kita mengenali Allah? Cara mengenali Allah adalah man arafa nafsahu. Barang siapa tahu, mengenal hakikat sejati diri manusianya. Barang siapa mengenal asal usul kejadian diri manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi untuk mengenal Allah itu wajib tahu diri dulu, wajib kenal diri dulu, wajib bermakrifat kepada siapa sih diri manusiaku ini, dari mana sih asal usul diri manusiaku ini. Harus dikupas total jenderal, harus sungguh-sungguh dikenali siapa diri manusiaku ini. Agar apa? Agar kita bisa mengenal Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Bila diri kita saja tidak mengenal siapa diri manusia kita sendiri ini, bagaimana mungkin kita bisa mengenal pencipta manusia kita? Jadi untuk mengenal Allah kita wajib mengenal diri kita sendiri dulu. Kita sendiri ini Tuhan atau makhluk? Khalik apa makhluk? Tuhan atau hamba? Selama ini kan seolah-olah kita mengaku-ngaku menjadi hamba Allah. Tapi sebenarnya di dalam hati kita selama ini tidak pernah kita menjadi hamba, melainkan selama ini kita berposisi sebagai Allah daripada sebagai hamba. Selama ini di hati kita berposisi sebagai sang Khalik daripada berposisi sebagai sang makhluk. Selama ini di hati kita berposisi sebagai pencipta daripada yang dicipta. Karena selama ini kita tidak tahu diri kita sendiri. Maka dari itu muhal kita akan tahu Allah. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah bila pada diri kita sendiri saja tidak tahu.
Tidaklah mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah sementara diri kita tidak bisa bermakrifat kepada siapa sih hakikat diri manusia kita ini. Nah, jadi kewajiban hamba, jadi kewajiban kita semua bermakrifat kepada diri manusia kita sendiri, bukan bermakrifat kepada Allah. Allah ya Allah. Yang bermakrifat kepada Allah ya Allah sendiri. Manusia takkan mampu bisa bermakrifat kepada Allah. Manusia bermakrifat kepada dirinya sendiri saja tidak bisa. Kok ya Hano bisa bermakrifat kepada Allah? Kok berdusta di hatinya bisa bermakrifat kepada Allah? Makrifat kepada hawa nafsu sendiri saja tidak bisa, kok ngaku-ngaku bisa bermakrifat kepada Allah. Ini pemahaman yang salah paham. Seolah-olah manusianya bisa makrifat kepada Allah. Ini salah paham. Tidak ada, tak satu pun manusia bisa bermakrifat kepada Allah kecuali Allah. Makrifat manusia itu bukan kepada Allah, tapi makrifat manusia itu kepada man arafa nafsahu. Jadi tugas manusia hanyalah bermakrifat kembali kepada hakikat diri sejati manusianya dahulu. Bila manusia sudah kembali bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya sendiri dulu, siapa hakikat manusianya, maka nyatalah ma'rifatullah. Jadi bukan manusianya yang bisa makrifat, tapi Allah lah yang bisa bermakrifat. Ma'rifatullah, hanya Allah, bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara hakikat sifat diri manusia itu mati? Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara hakikat manusia itu adam, ora ono, ora wujud, alias goib? Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sementara sesungguhnya manusia itu tidak ada? Karena manusia selama ini merasa menjadi Tuhan yang bersifat wujud, yang bersifat hidup, yang bersifat berkuasa, yang bersifat punya kehendak. Akhirnya manusia merasa dirinya lah yang bermakrifat daripada ma'rifatullah. Karena manusianya selama ini telah berposisi sebagai Allah daripada berposisi sebagai hamba Allah. Dan kita selama ini memposisikan sebagai hamba daripada menjadi Tuhan. Buktinya Allah gaib, buktinya Allah tiada. Sementara sifat tiada dan sifat gaib itu miliknya siapa? Kan milik kita, kan milik hawa nafsu kita. Yang sebenarnya manusia ini adam, tidak ada, tidak wujud, alias gaib. Jadi iman dan akidah kita selama ini serba terbalik-balik, serba terbolak-balik.
Nah, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk solat kepada Allah selamanya? Seumur hidup kita takkan bisa bila kita belum Islam, bila kita belum menjadi mu'allaf di sisi Allah, bila kita belum bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah di hati kita, selamanya belum dikatakan Islam. Akan tetapi hati masih kufur, tak ada iman sebiji darah pun, apalagi Islam, apalagi bisa menjalankan rukun Islam secara batiniahnya, tak akan bisa. Pasti rukun Islam secara syariatnya hancur. Syahadatnya pasti hancur, karena mengaku-ngakui di dalam hatinya bahwa diri manusianya, bahwa hawa nafsunya lah yang mengaku bisa bicara, bisa berkalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masih hawa nafsunya lah yang merasa bisa berucap-ucap. Solatnya pun juga hancur. Buktinya di dalam hati kita tak pernah berjumpa Allah di dalam solat, melainkan kita bertemu dengan hawa nafsu kita sendiri dan hubbud dunya, selalu bertemu dengan dunia yang sangat amat kita cintai selama ini di hati kita. Apa itu dinamakan solat? Apa itu dinamakan syahadat? Zakat, puasa, dan haji apalagi? Bila syahadat saja tidak pernah, apalagi bisa sholat, apalagi bisa berzakat, apalagi bisa berpuasa, dan apalagi bisa berhaji. Syahadat saja belum bisa, hati belum Islam, bagaimana mungkin bisa melaksanakan rukun-rukunnya Islam? Untuk melaksanakan rukun-rukun Islam di sisi Allah, wajib hati masuk Islam dulu. Wajib hati menanggalkan kekuasaan yang kita pertuhankan selama ini, yakni mengorbankan hawa nafsu kita sendiri selama ini kepada Allah, mengorbankan kerajaan hawa nafsu kita sendiri selama ini, dipersembahkan lagi, diabdikan lagi, bahwa kerajaan ini, bahwa singgasana ini sebenarnya hanyalah milik Allah. Bila kita sudah menyerah, bila kita sudah angkat tangan atas kewujudan diri manusia kita, atas kekuasaan diri manusia kita, bahwa sesungguhnya tiada wujud kecuali wujudullah, bahwa tiada hidup kecuali hayatullah, bahwa tiada kekuasaan kecuali kuasa Allah, bahwa tiada kehendak daya upaya kecuali kehendak daya upayanya Allah. Barulah inilah yang dikatakan masuk Islam. Ini secara hati, karena Allah tidak memandang Islamnya zahiriyahmu, karena seluruhnya di dalamnya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kedustaan, penuh dengan persekutuan di dalamnya. Akan tetapi Allah memandang keislaman hatimu, Allah hanya memandang kepasrahan hatimu.
maka dohiriyahmu, maka syariatmu akan beralih menjadi syariatullah, bukan syariat dirimu sendiri, melainkan berpindah menjadi syariatullah, karena hati sudah lillahi ta'ala. Inilah Islam sejatinya. Kondisi hati inilah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Mestinya hati kita juga demikian. Kita selama ini hanya berfokus mencontoh laku-laku dohir dan syariatnya saja, hingga kita tertipu oleh laku-laku hati para kekasih Allah. Jadi bila kita hanya ikut syariat manusia saja, kita melihat syariatnya saja, pasti diaku-akuinya syariat itu syariat hawa nafsunya, sehingga terucap di dalam hatinya, teraplikasi di dalam hatinya, li nafsi. Inilah persekutuan yang tidak pernah kita sadari selama ini. Inilah persekutuan yang tidak pernah kita sadari selama ini. Sayang, sungguh sayang sobat. Mumpung kita semua sudah tahu bagaimana Islam indallah itu, bagaimana Islam di sisi Allah sebenarnya, marilah kita semua hijrah dari kekuasaan hawa nafsu kita menjadi kekuasaan Allah sebagai pencipta. Hijrah dari jalan kegelapan hawa nafsu kita menuju ke jalan terang benderangnya nurullah. Mari kita berpindah dari alam linafsi menjadi alam lillahi ta'ala. Itulah akhirat. Itulah akhir dari kejayaan, dari kerajaan manusianya di hatinya. Bila sudah berakhir, maka kita bisa bersyahadat dengan benar, bisa sholat dengan khusyuk, bisa berzakat dengan benar, bisa berpuasa dengan khusyuk, dan bisa berhaji dengan sebenar-benarnya haji, yang mana al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Jadi hati yang sudah suci dari persekutuan-persekutuan kepada Allah, maka itulah hakikat yang sesungguhnya haji di sisi Allah yang pasti mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya demikianlah jawaban-jawaban 3 episode dari pertanyaan saudara kita yang dari Jambi ini. Semoga semua jawaban-jawaban yang sudah tertuang di dalam paparan-paparan ini membuat kita sadar, membuat kita terbangun dari tidur panjang kita yang selalu kita dibelai manis dengan hawa nafsu kita, agar kita lupa, agar kita tidak ingat akan kembali kita, agar kita tidak ingat kepada ajal yang akan menjemput diri kita, sehingga kita terlena di dalamnya, sehingga kita bertemu dengan baiatul akbar, dengan pelepasan, dengan perhitungan-perhitungan hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak kita di saat sakaratul maut tiba. Semoga kita bisa menyadari sebelum ajal menjemput
karena ajal itu kapan datangnya kita pun tidak tahu. Maka berlomba-lombalah dengan ajalmu, berlomba-lombalah dengan kematianmu. Matilah sebelum matimu. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.